Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kakak akan membahas soal-soal getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelum ke soal, terlebih dahulu kakak akan ulas materinya tentang istilah-istilah yang erat kaitannya dengan getaran, gelombang, dan bunyi. Yang pertama ada yang namanya periode getaran. Periode getaran atau disingkat dengan T, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gerakan bolak-balik. Yang kedua ada yang namanya frekuensi F, yaitu banyaknya getaran setiap detik. Yang ketiga ada yang namanya amplitudo atau simpangan getaran. Gitu ya. Itu istilah-istilah yang harus adik pahami terlebih dahulu. Soal yang pertama. Apabila sebuah benda bergetar sebanyak 600 getaran setiap 5 menit, maka frekuensi getarannya adalah. Oke, dari soal kita analisis dulu. N-nya atau banyak getarannya adalah 600 getaran. Kemudian waktunya T-nya sama dengan 5 menit. Itu kita rubah ke dalam satuan sekon, sehingga 5 dikali 60 sama dengan 300 sekon. Nah, setelah didapat N-nya 600 getaran dan T-nya 300 sekon, kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan N dibagi T. Ya, dengan N-nya ini banyak getarannya 600 dan T-nya ini adalah 300 sekon, sehingga diperoleh frekuensinya adalah 2 Hz. Soal yang nomor 2. Sebuah bola berayun dari A ke B ke C selama 0,75 sekon dan jarak A sampai C itu adalah 15 cm seperti pada gambar. Yang ditanya di situ periode dan amplitudo bandul. Oke, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gerakan bolak-balik, sehingga waktu yang dibutuhkan dari A ke B ke C kembali lagi ke B kembali lagi ke A itu namanya satu kali periode. Nah, berarti periodenya adalah 2 kali jarak A B C, ya, sehingga periodenya sama dengan 2 dikali 0,75, sehingga periodenya adalah 1,5 sekon. Kemudian amplitudo apa? Simpangan terjauh dari titik setimbang. Nah, ini B-nya adalah titik setimbang, sedangkan jarak dari A sampai C adalah 15 cm. Berarti jarak AB-nya itu adalah setengah dari jarak A sampai C, sehingga amplitudonya adalah 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3. P bergetar dengan frekuensi 4 Hz.
dan Q bergetar dengan periode 0,05 detik dan mulai bergetar bersamaan. Jika P telah bergetar sebanyak 12 kali getaran, maka jumlah getaran yang dilakukan Q adalah. Oke, kita analisis besaran-besaran yang diketahui di soal. Yang pertama, frekuensi P itu 4 Hz. Kemudian periode Q itu 0,05 detik. Kemudian banyak getaran P, 12 kali getaran. Nah, yang ditanya di situ banyak getaran Q. Nah, untuk mencari banyak getaran Q, terlebih dahulu kita cari waktu untuk getaran P, ya, dengan menggunakan persamaan Fp sama dengan N dibagi T, sehingga diperoleh T sama dengan N dibagi Fp. Nah, Np dibagi Fp. Np nya berapa? Np nya 12 kali dibagi dengan Vp nya 4, sehingga diperoleh waktunya adalah 3 sekon atau 3 detik. Nah, waktu ini sama dengan waktu pada benda Q, ya, sehingga untuk memperoleh banyak getaran Q, ya, Nq itu sama dengan T dibagi dengan periodenya. T nya 3 sekon dibagi dengan periodenya 0,05. Ya, ini sama-sama dikali 100 kalau yang bingung, ya. 300 dibagi 0,5 dikali 100, ya, atau 300 dibagi 5, sehingga diperoleh banyak getaran Q-nya adalah 60 getaran. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Bandul berayun selama 0,6 sekon. Ayunan bandul yang sesuai agar bandul mengalami frekuensi sebesar 2,5 Hz. Oke, dari soal di situ diketahui T sama dengan 0,6 sekon. Kemudian frekuensinya 2,5 Hz. Untuk mencari ayunan bandul yang sesuai, terlebih dahulu kita cari banyak ayunan bandul dengan menggunakan persamaan F sama dengan N dibagi T. Dengan N banyak ayunan dan T waktu berayun, sehingga N itu akan sama dengan frekuensi dikali dengan T, periodenya. Frekuensinya 2,5 dikali dengan periodenya 0,6, sehingga diperoleh 1,5 getaran. Nah, 1,5 getaran dari gambar di atas, ya, itu adalah gerakan bolak-balik dari P ke Q ke R, kemudian ke Q lagi, kemudian ke P, kemudian ke Q, kemudian ke R. Jawabannya yang C. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jika bandul berayun 50 kali, maka waktu yang dibutuhkan bandul untuk menghasilkan periode sebesar 0,15 sekon adalah. Kita analisis besaran yang diketahui di soal. Yang pertama, N atau banyak ayunannya yaitu 50. Kemudian di situ ada T atau periodenya itu 0,15. Nah, yang ditanya di situ adalah T kecilnya atau waktu yang dibutuhkan untuk berayun. Nah, ini bisa diperoleh
dengan menggunakan persamaan T sama dengan T kecil dibagi dengan N. Sehingga T, untuk mencari T itu akan sama dengan T besar dikali dengan N. T besarnya ini tadi periodenya, kemudian N-nya ini adalah banyak getarnya, sehingga langsung kita masukkan ya 0,15 dikali dengan 50, sehingga diperoleh waktunya adalah 7,5 sekon. Soal nomor 7. Benda P bergetar 72 getaran tiap sekon dan benda Q bergetar 48 getaran per sekon. Perbandingan frekuensi benda P dan Q adalah titik-titik. Oke, P bergetar 72 getaran per sekon, artinya frekuensi P ya, frekuensi P itu sama dengan 72 Hz. Kemudian di situ frekuensi Q ya 48 getaran per sekon, artinya frekuensi Q itu 48 Hz. Nah, di situ yang ditanya perbandingan frekuensi P dan Q, tinggal bandingkan saja frekuensi P berbanding dengan frekuensi Q ya. Sehingga di sini diperoleh frekuensi P 72 berbanding frekuensi Q-nya adalah 48. Kita sederhanakan saja perbandingan ini, sama-sama dibagi 8, di sini diperoleh 9, di sini diperoleh 6. Kemudian bisa disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3, sini dibagi 3, 3, yang ini dibagi 3, 2. Sehingga perbandingan frekuensi P dan Q adalah 3 berbanding 2. Soal nomor 7. Gelombang yang terdiri dari rapatan dan renggang disebut dengan gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal itu gelombang yang terdiri atas puncak dan bukit. Sehingga jawaban yang pas adalah jawaban yang C. Soal nomor 8. Bila frekuensi sebuah gelombang 70 Hz dan panjang gelombang 35 cm, maka cepat rambat gelombang adalah. Oke, dari soal diketahui frekuensinya adalah 700 Hz. Kemudian panjang gelombangnya lambdanya itu 35 cm. Nah, kita rubah ke dalam meter terlebih dahulu. 35 dibagi 100 sehingga 0,35 meter. Kemudian yang ditanya adalah cepat rambat, V sama dengan, untuk mencari V itu kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Lambdanya berapa? 0,35, frekuensinya adalah 700. Nah, tinggal dikalikan saja. 0,35 dikali 700 dapatlah 245 meter per sekon. Soal nomor 9. Sebuah tali digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti pada gambar. Jika cepat rambat gelombang 3 meter per sekon, maka besar periode gelombang. Oke, dari soal ya kita yang diketahui yang pertama cepat rambat gelombangnya atau V-nya adalah 3 meter per sekon. Kemudian apalagi di sini ada namanya panjang gelombangnya ya, ini lambdanya itu sebesar 1,2 meter. Nah, yang ditanya di situ apa? Periode T-nya. Nah, untuk mencari periode itu kita gunakan persamaan V sama dengan lambda dibagi dengan periode, sehingga periode itu sama dengan lambda dibagi dengan V. Lambdanya berapa? Lambdanya adalah 1,2 dibagi
V-nya 3 ya. Ini diperoleh hasilnya 0,4 sekon. Soal nomor 10. Suatu sumber getar memancarkan gelombang dengan cepat rambat 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang tersebut 85 Hz, maka panjang gelombang tersebut adalah. Oke, yang pertama kita analisisnya, cepat rambatnya adalah 340 meter per sekon. Kemudian di situ ada frekuensinya 85 Hz. Nah, yang ditanya apa? Panjang gelombang lambdanya. Nah, sama dengan soal kita bisa menggunakan persamaan yang ini ya. V sama dengan lambda dikali dengan F ya, sehingga diperoleh di sini, sehingga lambda itu akan sama dengan V dibagi dengan F. Nah, V-nya berapa? V-nya 340 dibagi dengan lambda, frekuensinya adalah 85 Hz. Nah, sehingga diperoleh di sini 340 dibagi 85, 4 meter.